Nomor 14. Ya, silakan nomor 14. HR, selamat bergabung. Ya, si JJE. Ya, si NSAE. Ya, bagaimana ini? Si 5. Pak. Kenapa? Karena dia memanfaatkan teknologi dengan berjualan bisa online, live. Itu ya. Ya. Si Ari ini awalnya berbisnis pakaian di toko dekat rumahnya. Ya, ini dulu zaman-zaman dulu ya 10 tahun yang lalu ketika orang mau berjualan tentu dia harus sewa toko atau sewa tempat. Setelah lebih dari 2 tahun kemudian ia mengembangkan bisnisnya ke berbagai produk harian yang banyak pelanggan butuhkan. Tidak puas sampai di situ ia ingin mengembangkan lagi bisnisnya. Ya, sama kayak dulu misalnya pembelajaran itu harus tatap muka gitu ya. Sekarang dengan adanya teknologi, apalagi masa COVID kemarin, dikenalkannya Zoom dan lain sebagainya, sekarang bisa belajar dengan online seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bagaimana ia dapat kembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi? Ini dengan memanfaatkan teknologi ya. Jadi ketika kita lihat, menata produknya di etalase sesuai dengan kategorinya di dalam toko yang memudahkan pengunjung untuk memilah produk yang diminati dan dibeli ya. Jadi artinya kaitan dengan teknologi ini apa gitu. B. Membeli handphone baru dengan spesifikasi lebih tinggi dari segi kamera dan penyimpanan memori internal untuk mendukung pemotretan produknya. Ini masih nyambung karena dia memanfaatkan teknologi, ya kan? Jadi kan kita lihat bagaimana membuat wah ini produknya menarik ini ya, bagaimana dikemas ya kan? Ketika di foto diputar-putar begini, segala aspek nampak, angelnya dan lain sebagainya. C. Memfokuskan hanya berjualan di toko online dengan menargetkan pembeli dari Sabang sampai Merauke ya. Ini harapan kita, tapi ini kan terlalu normatif. Membangun bisnis ekspedisi sendiri, ini mengembangkan bisnis pula dia di sini. Sementara kita kan memanfaatkan teknologi dari toko dia yang sudah ada. Berarti jawabnya mana nih? Memanfaatkan e-commerce untuk membuat toko online. Sudah banyak ini ya. Kalau dulu sebelum ada medsos, IG, ya TikTok, Facebook, orang dulu pakai e-commerce dengan menggunakan website ya kan. Kalau sekarang semua sudah ya. Dan meningkatkan engagement dengan sering live ya, seperti yang abang lakukan ini ya. Ya artinya live dalam mengajar dan lain sebagainya dan mempromosikan produknya. Jadi yang paling tepat sempurna itu jawabannya adalah ento. Sedangkan poin yang 4-nya itu ada di B karena ini mendukung ya. Itu dia. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ada yang jawab E. Ya, silakan. Si 5 jawabannya ini. C, Pak. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan sepakat membentuk tim tanggap keamanan siber. Itu dia. Kenapa? Ya. Karena untuk mencegah
Siber yang sering terjadi insiden siber Pak, untuk mencegah kayak gitu. Gitu ya. Oke. Ketika perkembangan teknologi dan informasi, jadi di TKP itu sangat banyak sekali tentang teknologi dan informasi. Harus tahu juga kita bahasa-bahasa umum yang dipakai dalam teknologi informasi, misalnya tadi enkripsi, misalnya tadi ya. Jadi perkembangan teknologi dan informasi juga menjadikan mudahnya terjadi insiden cyber atau siber yang tidak diinginkan, sehingga perlu upaya untuk menjaga keamanan sistem data ya. Ini banyak terjadi ya, bagaimana misalnya website pemerintah dibobol dan lain sebagainya. Di website pemerintah dimasukkan gambar-gambar yang tidak pas atau situs judul dan lain sebagainya. Sebagian besar lembaga sudah melibatkan digitalisasi dalam dokumentasi data. Apa yang dapat dilakukan oleh pimpinan lembaga mengatasi hal tersebut? Hal apa? Hal siber tadi. Ya. Mengandalkan sistem keamanan yang dilakukan oleh pemerintah dan menjalankan operasional lembaga seperti biasa. Waduh, ini terlalu umum ya. B. Selalu gunakan pengaman browser dengan menggunakan fitur safe browsing. Ya, bisa lah ya. C. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan sepakat membentuk tim tanggap keamanan siber. Oke, boleh ya. Kemudian D. Memiliki penyimpanan eksternal sebagai backup data, penyimpanan dan memastikan tidak ada virus. Artinya yang D itu dia virtual ya. Kemudian yang E, mengganti password secara berkala dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Wah, mana ini ya? Jadi kan artinya ini si siber ini karena ada orang yang pengen mengganggu sistem kita, ada yang pengen masuk ke sistem. Ya, jadi yang paling tepat itu adalah C ya. Ini harus ada tim. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan sepakat membentuk tim. Ini biasanya di tiap daerah ada ya. Tim tanggap keamanan siber. Kemudian yang poin yang 4 ini mana nih? Ya, yang 4 itu jawabannya yang ada di poin A ya. Ini banyak yang berketerkaitan dengan teknologi ya. Jadi jawabannya C ya. Ya, lanjut nomor 16. Ya, ini sering ya terjadi ya. Ya, silakan. Ya, si Aurel jawabnya Ento. Bagaimana dengan yang lain? Ya, silakan. 5, jawabannya ini 5. Entok Pak. Kenapa? Karena di sini kan kita sebagai seorang influencer, jadi kita sebagai influencer itu yang membuat postingan yang menghimbau audiens atau penonton ataupun netizen lah gitu untuk lebih bijak dalam memilih film. Ya, jadi di sini kan memang ini juga menjadi bahan sih ya, artinya jadi ada parno sendiri kita ya, kadang-kadang yang film orang lagi beribadah tiba-tiba didatangi hantu gitu ya. Itu agak apa juga ya. Memang ada unsur-unsur ketakutan, tetapi ada juga unsur-unsur aduh ini membuat orang jadi takut ketika melaksanakan ibadah. Gitu yang terbersih di penonton ya kan. Jadi bagaimana Anda bersikap sebagai seorang influencer? Artinya ini orang yang viewernya banyak, followernya banyak, artinya kita bisa memberi kepada audiens kita ya. Jadi yang paling tepat itu jawabnya kalau misalnya A mengambil peran dalam film tersebut dengan peran protagonis. Wah. Ya, ini terlalu apa kali ya. Memberikan kritik secara terbuka kepada sutradara film horor
pilihan sebagai pembelajaran bahwa penonton tidak menyukai film horor dengan unsur agama, ya bisa ya. Tidak mengajak anggota keluarga untuk menonton film horor yang masih membuat, tapi ini enggak sebagai influencer dia, ya kan, mengenakan atribut keagamaan saat menonton film horor dan mempostingnya di ini terlalu provokatif, gitu ya. Nah, jadi artinya ini terlalu ya. Membuat satu postingan yang mengimbau audiens untuk lebih bijak dalam memilih film. Artinya dia bukan melarang film itu ya juga kan. Ini film itu juga sudah lulus sensor kan gitu ya kan. Memilih film yang lebih membawa manfaat daripada dampak negatifnya. Jadi yang paling benar itu jawabnya Hento untuk poin 4 itu ini ya. Memberikan kritik terbuka boleh. Kita memberikan kritik secara terbuka boleh ya. Ya, itu jawabannya. Lanjut nomor 17. Ya, silakan jawabannya. Dan si NSAE ya. Ya, silakan 5. D, Pak. Kenapa? Di sini kan yang diminta itu tindakan seorang polisi. Jadi tindakan polisi itu menentukan pasal yang berkaitan dengan konten kreator tersebut. Itu ya. Jadi di sini nomor 17, salah satu konten kreator di medsos membuat konten mengenai diperbolehkannya bertukar pasangan, sementara di negara kita nggak boleh ya. Hal tersebut menimbulkan reaksi negatif di masyarakat. Walaupun konten kreator tersebut mengakui bahwa hanya sekedar konten, ya hati-hati juga kita membuat konten ya. Dan ingin meningkatkan viewer, kebanyakan orang meningkatkan viewer itu aneh-aneh gitu. Ya kalau bisa kita sebagai orang berpendidikan ya membuat konten yang bermanfaat tentunya ya. Salah satunya dengan misalnya pembelajaran dan lain sebagainya yang menghibur dan mendidik gitu ya. Jangan hanya supaya ditonton orang tetapi memberikan dampak negatif. Tindakan yang harus dilakukan polisi. Ini kita sebagai polisi. Ya, mengembalikan kepada masyarakat untuk menentukan sanksi yang dapat. Loh, ini kan kok dikembalikan. Ini kan udah ada jelas ini undang-undang tentang itu yang melarang ya kan. B, mewawancari anggota keluarganya secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan fakta yang sebenarnya. Ya, ini tahapan selanjutnya gitu ya. C, menelusuri seluruh konten kreator tersebut untuk dikaji apakah kontennya termasuk dalam penistaan agama atau bukan. Tetapi bahwa di sini kan sudah jelas ya, membuat konten mengenai diperbolehkannya bertukar pasangan. Jadi artinya dari situ saja sudah salah. Ya. D, menentukan pasal yang berkaitan dengan tindakan konten kreator tersebut dan memeriksa dugaan penistaan agama bersama dengan ahli agama dan ahli pidana. Yang paling tepat D itu ya. Ya, ditentukan dulu pasalnya. Jadi ketika dipanggil dia dugaan dia melanggar pasal ini. Kemudian diperiksa dengan mendatangkan ahli agama dan ahli pidana. Identifikasi dampak negatif apa saja dari konten kreator tersebut untuk menentukan putusan. Ya, ini option yang untuk poin 4 itu ada di E, gitu ya. Lanjut kita nomor 18.
Ya, silakan 5 jawabannya. Eh, C, C. Itu Pak. Gimana tuh? Antara C sama E. Wah, kok antara pilih salah satu lah. Benar, Pak. Hmm. E. Kenapa? Kita sering berkomunikasi dalam berdiskusi, Pak. Iya ya. Ini terpengaruh sama pemain. Ya, jadi kalau kita lihat, paham radikalisme seringkali menargetkan pemuda-pemudi karena dianggap lebih ideal untuk mengembangkan ideologi radikal. Jadi radikal ini nantinya ujung-ujungnya akan ke tindakan terorisme misalnya, ya kan? Apa yang harus Anda lakukan terhadap anggota keluarga yang Anda yang masih berusia remaja supaya mencegah mereka dari paparan radikalisme? Jadi di sini kalau kita ketahui bahwa mereka itu bukan menjadi seperti itu bukan sekali dipengaruhi, 2 kali, 3 kali. Bahkan itu sering, mungkin dari kecil ya. Nah, jadi bagaimana? Misalnya sini memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan benar. Wah, ini kan bukan pencegahan ini ya. Mendorong mereka untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler, boleh ya. Mengajak berkegiatan dengan mengurangi screen time, mendampinginya belajar suatu hal dan tidak membiarkannya autodidak belajar. Dia pasti menghayalkan cemana ya. Mendampinginya belajar suatu hal ya tentang hal yang baru yang positif tentunya dan tidak membiarkannya autodidak belajar melalui medsos. Makanya misalnya di YouTube itu kalau di tablet atau handphone anak kita batasi bahwa YouTube-nya ini untuk anak-anak misalnya supaya mereka tidak melihat yang memang tidak cocok untuk umur mereka ya. Jadi jangan dibiarkan mereka sendiri itu untuk belajar autodidak ya. Kemudian D, memberikan akses terbatas, boleh ya. E, sering mengajak mereka berdiskusi. Jadi sebenarnya untuk orang yang seperti ini kita harus lebih sering diskusi. Kalau di Amerika itu kadang-kadang yang tentara yang dia ada kena penyakit jiwa karena misalnya dari 20 orang itu mereka berangkat cuman dia sendiri yang hidup, dia pasti stres apa. Mereka biasanya itu konseling ya. Ya, konseling itu artinya mereka bercerita gitu. Jadi memang ya harus diajak dia untuk bercerita, dampingi dan hal-hal yang positif tentunya dikerjakan bersama ya. Jadi jawabannya C. Kemudian untuk poin 4-nya itu ada di nilai di poin E itu ya. Oke, lanjut di soal berikutnya. Kita hari ini sampai 20 ya. Pak 5 detik silakan. Suruh aja udah datang. Sama saya aja nanti. Saya aja yang berangkat. Tunggu bentar, Bos. Ya. Apa jawabnya ini 5? D. Kenapa? Penjat. D. Ya, kenapa? Ya, alasannya D kenapa? Karena Pak. Ya, oke. Seseorang atau kelompok yang melakukan radikalisme didorong karena adanya faktor ketidakpuasan terhadap kondisi sosial. Ya, artinya dia tidak puas. Atau misalnya dulu ada kejadian di masa kecil dia yang selalu menjadi motivasi dia untuk melakukan tindakan radikal, misalnya. Ya, kemudian doktrin, perbedaan tingkat kebudayaan dan perbedaan mayoritas dan minoritas.
pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk lebih mengedepankan upaya ya berkaitan dengan pencegahan tentu ya. Apa yang harus dilakukan? Misalnya menerapkan pengaruh keyakinan untuk toleransi. Ya, ini umum ya. Membentengi diri dari pengaruh atau provokasi, kekerasan, pemaksaan. Nah, ini umum ya. Menegur narasumber atau orator yang mengungkapkan kebencian. Ya, itu boleh lah ya. D. Ini tugas pemerintah ya. Menjalin kemitraan dengan ormas melalui pendekatan yang menyejukkan. Ya, artinya ini kan ketika kita berbicara radikalisme itu pasti nggak jauh-jauh dari misalnya agama, ya tidak jauh-jauh itu ya kan. Jadi ya kita dengan ormas melalui pendekatan yang menyejukkan, melestarikan kesenian dan kebudayaan dengan kearifan lokal dan komunikasi intensif dengan para tokoh masyarakat. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah itu digandeng oleh pemerintah. Ya bagaimana caranya supaya sejuk gitu ya, supaya tidak adanya radikalisme ya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya dodol. Kemudian yang E, mendukung membangun media sosial yang saling membagikan konten-konten positif terutama meningkatkan rasa nasionalisme. Oke, ini jawabannya adalah yang poinnya yang ini adalah 4. Oke, di soal nomor terakhir silakan. Soal nomor 20. Ya, 5 nomor 20. Pak, bentar Pak. Ya. Ya, langsung PP A. B. B. Forum berkumpulan. Iya. Ya, ada berbagai cara yang dilakukan kelompok dengan ideologi atau paham radikalisme untuk merekrut orang untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Dan biasanya dilakukan dengan pendekatan keagamaan. Bagaimana contoh upaya D? D itu penghilangan ya, supaya tidak radikal, yang inklusif. Ya, inklusif itu artinya masuk dia ke dalam ya. A. Merekrut kader di beberapa daerah yang bertugas untuk mengawasi, mengadukan perkembangan atau dugaan pada kelompok atau organisasi tertentu yang radikal. Boleh ya. B. Membuat forum rukun umat, membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Ini khusus dia ya, dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam memantau kelompok tertentu yang berpotensi adanya radikalisme. Jadi yang paling tepat itu bola ya, karena semua digandeng ini. Dibuatnya forum. Ya sama kayak tadi ya. Yang di sebelumnya ini kan tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu ya. Dalam rangka pencegahan ini harus digandeng ini, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, sama juga dengan soal nomor 20 ini ya kan, membuat forum rukun umat, membentuk tim terpadu. Itu dia. Kemudian misalnya C, membiasakan pelajaran mahasiswa untuk berdiskusi dan berpikir kritis. Ya, boleh ya. Kemudian sering menonton acara penangkapan. Waduh, apa ini? Nggak nyambung ya. E, memilah bacaan dan informasi yang diterima dan peka terhadap informasi. Boleh. Tetapi untuk nomor 20 ini, jawaban yang memungkinkan adalah yang untuk poin 4-nya itu ada di A. Oke ya, 5 abang rasa hari ini kita cukup dulu ya. Nanti kita sambung di minggu depan. Minggu depan itu nomor 21 sampai 25 kita sambung TIU ya, 5. Oke ya.